Ya, tema yang harus kita mengerti bahwa tema kita adalah rekonsiliasi melalui Kristus. Ya, rekonsiliasi melalui Kristus. Saudara, rekonsiliasi itu adalah upaya pemulihan hubungan yang rusak akibat adanya konflik atau perselisihan. Nah, kita tahu bahwa hidup kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Betul kan? Hidup kita adalah berdosa di hadapan Tuhan. Kita orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima penebusan dari Yesus, kasih karunia dari Tuhan. Cuma karena Dia mengasihi kita, makanya Dia datang untuk menyelamatkan hidup kita. Datang menyelamatkan bukan cuma datang begitu saja, berleha-leha di dunia, happy, enak di dunia, sukacita. Enggak, Dia harus menderita, Dia harus mati untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yesus lakukan itu supaya Bapak, Ibu, dan saya itu diselamatkan. Atau kalau sesuai dengan tema, Yesus lakukan itu supaya kita punya hubungan kembali dengan Bapa di sorga. Nah saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, hubungan itu kan terputus kan? Ya, kita tidak punya hubungan lagi dengan Bapa di sorga. Kenapa sampai demikian? Karena gini, karena Allah itu gak mau ada setitik dosa pun. Jadi kalau saudara masuk di sorga, kalau saudara ambil setitik dosa saja, saudara ditendang dari sorga. Gak boleh ada setitik dosa aja atau satu. Dosa kecil ini kok gak boleh. Semuanya harus kudus karena tempat kediaman Allah di sorga, kemuliaan Allah atau hadirat Tuhan itu kudus. Amin. Jadi kalau kamu ada dosa sedikit aja, kamu gak boleh masuk di sini. Nah pertanyaannya begini, Bapak, Ibu, dan saya masuk gak dalam kerajaan sorga? Pertanyaannya begini, Bapak, Ibu, dan saya masuk gak dalam kerajaan sorga? Benar. Dengar kriterianya. Kriterianya, dosa setitik saja, kecil saja, itu gak boleh masuk dalam kerajaan sorga. Gak boleh. Pertanyaan gini, dari pagi sampai siang ini, saudara buat dosa gak? Buat gak? Hah? Buat dosa gak? Buat dosa kan? Loh, dosa menurut Alkitab seperti apa? Apakah kita bertindak saya sudah berdosa? Enggak. Sesuatu yang timbul dari hatimu yang jahat, itu sudah berdosa. Betul kan? Nah saya yakin begini, dari pagi sampai siang pasti saudara kesal sama orang lain. Apalagi kalau saudara jalan dan saudara kesal pada orang lain, itu dosa. Yang setuju katakan amin. Buat dosa enggak? Nah sekarang kalau buat dosa, kriteria Tuhan masuk kamu enggak? Surga masuk enggak? Shalom semuanya. Ya, pertama-tama saya mau perkenalkan diri, mungkin belum semua yang mengenal saya karena saya di GB Rock itu mulai bulan 10 kalau nggak salah atau bulan 9. Jadi saya keluarga Bapak Munte dan ada Ibu Boru Elida Bortohang. Jadi sesuai dengan permintaan Bapak bahwa saya mau bersaksi bahwa memang tahun 2023 saya diopname hampir 1 bulan karena batu empedu. Nah, jadi di waktu itu saya dirawat di Rumah Sakit Sayang. Waktu itu karena sakitnya saya sampai hilang itu kesadaran, saya sampai pingsan. Saya kirain, saya berpikir besok mau dibawa saya ini ke Pasir Hayam gitu ya. Nah jadi saya sudah berpikir seperti itu karena saya sudah terbaring lemas, saya nggak bisa gerak. Waduh gimana ini, Tuhan tolong saya bilang, saya telepon hamba-hamba Tuhan ada dari Medan, dari mana, doain saya bilang, tapi puji nama Tuhan, karena saya nggak bagus dirawat di Rumah Sakit Sayang, adik-adik saya dari Sukabumi bawa saya ke Rumah Sakit Kartika Sukabumi, dan di sana saya dirawat, saya di USG, ternyata ada batu empedu di dalam, ada 3 atau 4 gitu ya. Jadi karena batu empedu ini itu sakit sekali, kalau udah kambuh nggak tanggung sakitnya, kita hampir pingsan itu, sakitnya di sebelah kanan perut. Jadi
kemarin hari Minggu kita ibadah di sini, siang masih bisa biasa. Nah, kata Koko apa tuh? Nah, Iksan, kita makan dulu di sana. Saya bilang kami arisan. Saya bilang biasalah orang Medan itu arisan, banyak arisannya. Nah, jadi saya bilang nggak bisa kok, nanti lain kali. Jadi kami arisan di daerah Bayubut. Terus pulang arisan ada lagi yang manggil supaya berkumpul, ada saudara yang baru beli rumah di daerah Pasundan sana. Kita ke sana malamnya, terus jadilah gambus setengah mati. Saya udah nggak bisa gerak lagi. Saya bawa di klinik, ada anak kakak bidan di daerah Warung Jambe. Saya dirawat di situ 1 malam. Saya nggak bisa gerak lagi, napas sudah susah bernapas. Jadi aduh, gimana, saya bilang gimana ini jalan keluarnya, kita ini harus segera dioperasi, kata anak ini ya Pak ya, anak kakak ini yang bidan. Jadi ya udah, besok saya ke rumah sakit Hafiz. Saya bilang saya mau di USG dulu. Jadi saya pikir-pikir karena sakitnya mudah-mudahan cepat dioperasi gitu ya, mungkin sudah membesar apa seperti apa. Jadi waktu hari Senin dari gereja, Bapak Ampi, semua anak-anak Tuhan yang di sini, saya bersyukur sekali punya teman-teman ya, anak-anak Tuhan di sini semua memperhatikan kami, meskipun kami, kalau saya pikir siapalah kami ya di GBI Rock ini, karena kami masih baru, belum ada lah ini yang bisa kami berikan ke GBI Rock gitu ya. Tapi kami merasakan dukungan ya, support dari semua hamba anak-anak Tuhan yang ada di sini. Kami berbahagia sekali, kami bersyukur bisa ada di tempat ini, di GBI Rock ini ya. Jadi puji Tuhan, kemarin hari Senin saya pergi dijadwalkan untuk USG di Rumah Sakit Hafiz. Ternyata saya udah deg-degan, gimana ini, apa membesar apa gimana ya, saya pikir karena masih sakit perasaan saya. Tiba-tiba waktu di USG jam 5 sore itu, Pak, nggak ada ini lagi, nggak ada batu empedu di sini, ada kecil katanya gitu. Nah, jadi saya pikir, lah kenapa, kan ini hasilnya yang dari Kartika, Bu Dokter, ini kan masih besar-besar. Saya bilang, ya tapi di sini saya udah bolak-balik, atau cari lagi USG yang paling bagus lah, Bu Dokter, mungkin ini jelek. Saya bilang, oh ya boleh dipindahin lagi ke tempat yang lebih bagus, di ini lagi. Gak ada Pak, kalau batu empedu itu, semua orang juga ada, cuman kecil-kecil katanya. Itu kan empedu itu menyedot racun, jadi itu pasti ada di setiap orang, tapi kecil-kecil. Nah, jadi itulah saya pikir itu karena dua kita semua ya, dua saudara semua, Bapak Ampi yang mendoakan saya, kita semua di sini, dan saya percaya bukan saya aja, tapi kita semua yang ada di sini akan banyak mujizat di GBI Rock ini ya. Tuhan, kemudian Tuhan nyata di sini, mujizat Tuhan nyata di tempat ini ya. Biarlah GBI Rock ini tempat kita beribadah, di tempat ini tempat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itulah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ya, kita bersyukur saudara. Tadi dengar kesaksian dari Pak Munte. Wow, luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin. Langsung batu empedunya nggak ada. Kalau bukan Tuhan siapa coba? Menurut saudara, kalau bukan Tuhan siapa? Nah, kemarin tuh pas ada di grup, tiba-tiba mereka bilang, Pak Munte, lu hari Minggu kan ada. Lagi tepuk-tepuk tangan, lagi salaman sama saya pulang kok gitu. Nah, terus saya telepon Pak Munte lagi di situ. Saya bilang, udah deh Pak, saya berdoa. Saya tanya sedikit-sedikit, saya berdoa. Nah, kita berdoa sama-sama. Ya, Tuhan jawab setiap pergumulan doa kita. Amin. Dan saya percaya itu mujizat Tuhan yang didapatkan oleh Pak Munte. Haleluya. Saudara, apakah cuma Pak Munte yang bisa mendapatkan itu? Enggak. Bapak Ibu semua bisa mendapatkan itu. Jadi kalau hari ini kamu lagi sakit, dengar, percaya saja, Tuhan pasti sembuhkan. Kok amennya cuma sedikit banyak? Yang batuk-batuk sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, kita balik lagi saudara. Jadi rekonsiliasi melalui Kristus. Saudara-saudara nggak bakalan dapat surga, saudara nggak bakalan bisa bertemu dengan Bapa
tanpa rekonsiliasi dengan Tuhan, tanpa saudara membangun hubungan dengan Kristus, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita tidak akan bisa apa-apa. Dengar baik, kita tidak bisa bikin apa-apa. Makanya tadi saya tanya begini, nggak bisa saudara dan saya masuk surga karena kita berdosa. Amin. Di surga itu tempat yang kudus, yang suci. Dosa sekecil apapun itu ditendang keluar dari sana. Nggak boleh ada. Nah, bersyukur begini, kita punya Yesus. Amin. Kita punya Yesus yang membela hidup kita, yang menyelamatkan kita. Dia juru selamat kita. Artinya ketika saudara menghadap Bapa, Yesus ada di sana untuk membela saudara. Haleluya. Yesus ada di sana untuk membela saudara. Jadi mari kita belajar sama-sama. Ini, kejatuhan manusia dalam dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, dengar, kita putus hubungan dengan Allah. Gak ada lagi hubungan sedikit pun dengan Allah, gak ada. Allah gak ada sapa-sapa kamu lagi, gak ada. Dengan Adam gak ada. Dosa begitu luar biasa di mata Allah, jadi gak ada kompromi dengan dosa bagi Allah. Ketika kamu berdosa, kamu harus dihukum. Itu jelas. Ketika kita berdosa, kita harus dihukum. Itu hukumnya seperti itu. Tapi bersyukur kita punya Yesus. Ketika Allah merancangkan penebusan supaya Allah kembali, manusia kembali berhubungan dengan Allah, satu-satunya cara, dia harus turun sendiri untuk menyelamatkan kita. Amin. Wow, coba lihat, Allah yang turun sendiri untuk menyelamatkan kita. Berarti kita ini orang-orang yang berharga kan? Kita ini orang-orang yang mulia. Kita bukan warga kelas 2 di hadapan Allah, enggak. Kita orang yang mulia. Bahkan Alkitab bilang begini, kamu dan saya, kita semua adalah biji mata Allah. Halo? Kita adalah biji mata Allah. Dan nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi akibat dosa, gambar diri Allah pada manusia itu menjadi rusak. Dan manusia kehilangan kemuliaan Allah yang diberikan pada saat penciptaan. Dengar, waktu Adam jatuh dalam dosa, rusak gambar diri Allah. Bukan saja gambar diri Allah yang rusak, tapi kemuliaan Allah yang ada pada manusia itu diambil. Sudah gak ada lagi, hilang. Dengar, pada saat itu kita bisa bertemu, Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kenapa? Karena Adam belum berdosa. Amin, saudara. Ya, Allah bisa bercakap-cakap dengan manusia, bisa bertemu dengan manusia secara face to face. Kenapa? Karena belum berdosa. Tapi ketika dosa datang, kemuliaan itu hilang. Saudara nggak punya hubungan lagi, nggak bisa berhadapan dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Ketika saudara melihat Allah, bisa hancur kita. Kenapa? Dosa tidak bisa mendatangi Allah. Jadi dosa itu tidak bisa bercampur dengan Allah. Nggak bisa. Karena Allah itu maha kudus. Allah itu maha suci. Makanya kita tidak bisa ketika kita datang dengan keberdosaan kita datang ke hadapan Allah. Nggak bisa. Makanya Musa ketika dia bilang dia mau lihat muka Allah, Allah bilang begini, nggak boleh kamu lihat muka, kamu bisa hangus terbakar. Makanya Allah cuma tampilin punggung doang. Musa cuma bisa lihat punggung Allah. Dengar, ketika Musa melihat punggung Allah aja, mukanya langsung berubah. Ada kemuliaan Allah di dalam Musa, sehingga orang Israel ketika Musa turun itu dari gunung, orang Israel nggak bisa lihat muka Musa. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah. Dia baru melihat Allah. Bayangkan, kemuliaan itu yang ada dulu di dalam hidup kita. Tapi ketika dosa datang, maka kemuliaan itu pergi dari kehidupan kita. Tapi bersyukur bagi Tuhan, ketika kamu dipulihkan di dalam Kristus, kemuliaan itu kembali lagi di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Makanya gini, Alkitab bilang begini. Alkitab bilang begini, kamu adalah terang dunia. Haleluya. Kamu terang dunia. Jadi terang itu kan dia bersinar. Kalau Musa harus lihat Allah dulu, punggung Allah dulu baru mukanya bersinar. Kita enggak. Kita langsung ketika menerima Yesus, pada saat itulah terang Allah, terang Kristus itu ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, betapa luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Nah, manusia harus menerima konsekuensi terusir dari hadapan Allah, terusir dari Taman Eden, dan harus menerima hukuman, yaitu kematian kekal. Harusnya kita seperti itu. Harusnya kematian kekal. Itu konsekuensi dosa.
Jadi nggak ada dosa kecil, dosa besar. Konsekuensinya kecil, besar, maut, neraka. Yang setuju katakan amin. Bersyukur bahwa kita punya, sekali lagi, bersyukur bahwa kita dapat rekonsiliasi dari Kristus yang mati buat kita, menanggung dosa kita. Coba bayangkan saudara, dosa itu sangat-sangat luar biasa di mata Allah. Ya, hal yang gak boleh ada di hadapan Allah. Ingat, jangankan kita, anaknya sendiri, ingat, anaknya sendiri, dia harus memalingkan muka. Ketika Yesus ditimpakan dosa manusia, Bapa harus meninggalkan dia. Wah, anaknya sendiri saja dia harus tinggalin. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Apalagi kita. Amin. Mari, hidup kita harus berkenan kepada Allah. Hidup kita harus menyenangkan Allah. Yang setuju katakan amin? Supaya Allah setiap saat ada di dalam hidup. Kamu intim dengan dia terus, kamu akan mendapatkan banyak perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Salah satunya tadi, Pak Munte. Ya, ketika kita tinggal di dalam Allah, kita percaya kepada dia, Yesus. Bukan saja dia lakukan itu 2000 tahun lalu, mujizat itu. Enggak, sekarang pun dia bisa lakukan itu. Haleluya. Yesus sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Sama, dia Yesus. Yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Yang setuju katakan amin? Karena dia ahli melakukan itu. Makanya ketika kamu percaya kepada dia, berharap kepada dia, semua perkara-perkara itu pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Rekonsiliasi adalah upaya pemulihan hubungan yang rusak akibat adanya konflik atau perselisihan. Jadi karena kita ini sudah berselisih dengan Tuhan, ada konflik dengan Allah. Dosa itu yang membuat kita konflik dengan Allah. Makanya harus ada pemulihan hubungan. Ya. Bukan dengan perbuatan baik, dengar baik. Bukan dengan perbuatan baik, tapi dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Kenapa harus pengorbanan Kristus? Karena dari dulu kayak gitu, saudara. Lihat, zaman dulu sebelum Yesus datang, mereka harus memotong kambing domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Orang-orang Israel untuk apa? Penebusan dosa, memercikan darah untuk membebaskan dosa umat Israel dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun itu mereka harus begitu. Nah Allah bilang begini, enggak, sekarang aku akan menurunkan anakku sendiri. Untuk apa? Untuk darahnya yang kudus itu akan menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak berkali-kali lagi, tapi 1 kali untuk selama-lamanya. Karena penebusan dari Kristus itu sempurna. Haleluya. Karena penebusan dari Kristus itu sempurna. Karena kalau domba yang tidak bercacat itu nggak sempurna. Dari kita kan bukan lahir dari binatang kan? Haleluya. Kita ini bukan lahir dari binatang, tapi kita lahir dari tangan Allah yang kudus. Bahkan kita ini gambar diri Allah yang kudus. Jadi yang bisa menyelamatkan kita, ya cuma Tuhan, cuma Allah. Yang kita punya gambar sama seperti dia. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya dia harus turun. Dia harus turun untuk menyelamatkan kita. Bukan dengan kambing domba, bukan dengan binatang, tapi dengan diri dia sendiri. Karena kita punya gambar yang sama dengan diri dia. Haleluya. Amin. Nah ketika dia turun, kamu percaya dia, pada saat itulah pemulihan gambar dirinya terjadi dalam hidupmu. Dengar? Tapi itu apa? Butuh proses kan? Gak langsung jadi. Itu proses untuk itu. Nah proses yang kita jalani, jangan takut karena ada kekuatan Allah yang menopang kita. Yang penting kita ada di jalur dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Nah kita belajar sekarang. Dosa telah memisahkan manusia dari dosa. Memisahkan manusia dari Allah, Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi Allah itu tidak kurang, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita.
Tapi yang memisahkan kita dari semuanya itu, dari kita dengan Allah, itu cuma dosa. Haleluya. Itu cuma dosa. Jadi segala kejahatan dan dosa manusia telah merusak, memisahkan hubungan yang sangat indah antara manusia dengan Allah. Oh, indah banget saudara. Adam dan Hawa itu bercakap-cakap, bahkan mungkin suka bercanda dengan Allah ketika di Taman Eden. Itu hubungan yang indah pada zaman itu saudara. Pada masa-masa belum ada dosa. Mereka bercakap-cakap, bahkan mungkin juga bercanda dengan Allah di Taman Eden. Tapi ketika dosa datang, semuanya itu hancur saudara. Rusaknya hubungan ini seolah-olah membuat Allah menyembunyikan diri dan tidak mau mendengarkan doa dan permohonan manusia. Yang memang dia nggak mau mendengarkan karena Allah putus hubungan karena dosa. Allah tidak bisa berhubungan dengan dosa, nggak bisa. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa, nggak bisa. Makanya dengar baik-baik saudara, ketika kamu minta sesuatu dari Tuhan, koreksi dirimu sendiri. Cek dulu dirimu sendiri. Ada hal-hal yang kita buat yang tidak berkenan nggak kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang kita buat yang tidak berkenan kepada Allah, bertobat. Haleluya. Makanya dia bilang begini, kalau engkau datang mempersembahkan persembahan kepadaku, lalu engkau masih mengingat ada hal-hal yang belum engkau selesaikan dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu. Haleluya. Tinggalkan persembahan itu, berdamai dulu dengan saudaramu, dengan orang yang kamu bikin masalah, damai dulu dengan dia. Baru kamu datang mempersembahkan itu. Kenapa? Karena itu penghalang kamu untuk mempersembahkan korbanmu kepada Allah. Halo? Amin. Amin. Jadi kalau doamu terhalang, jangan marah-marah Allah dulu. Jangan bilang begini, gak mau datang ke gereja lagi, gak mau datang ke komsel lagi, gak mau datang ke gendong prayer lagi. Kenapa sih gue rajin datang tapi doa-doa gue gak terjawab? Sekarang koreksi dirimu. Haleluya. Koreksi dirimu. Alkitab bilang begini, jadi penghalang itu dosa. Amin. Jadi penghalang itu dosa. Ya. Jadi kalau kita penghalang dosa itu yang membuat kita tidak menerima kebaikan Tuhan. Makanya kita harus sadar dalam diri kita, supaya kita harus melakukan yang benar dalam Tuhan. Ya, kebenaran itu yang membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, sama seperti Adam belum jatuh dalam dosa. Halo? Amin. Mungkin saat itu Adam bisa lihat face to face, tapi sekarang kita bisa lihat dalam roh. Kita bisa merasakan di dalam roh. Kita bisa menikmati di dalam roh. Yang setuju katakan amin. Ya. Itu yang harus semua kita buat. Karena ya kalau nggak bisa ya nggak bisa. Manusia berusaha dengan segala cara, dengan perbuatan baik, dengan kekudusan, dengan segala macam untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Tetapi manusia tidak mampu untuk melakukan. Memang nggak bisa melakukannya. Kenapa? Ya karena Allah itu kudus, Allah itu sempurna. Allah itu sempurna. Nah, dosa itu yang merusakkan kesempurnaan Allah yang ada dalam diri kita. Dengar ya, dosa itu yang merusakkan kesempurnaan Allah yang ada di dalam diri kita. Harusnya kita ini sempurna. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah kan? Amin. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, makanya kita sempurna. Cuma dosa yang merusak kesempurnaan Allah yang ada di dalam hidup kita. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki itu. Jadi orang yang percaya kepada Kristus hari ini, kita semua yang percaya kepada Kristus, itu akan disempurnakan. Gambar diri Allah itu akan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Bilang kiri kanan gini, kamu percaya Yesus enggak? Nah, kalau kamu percaya Yesus, maka gambar diri Allah akan sempurna di dalam hidup. Berikan tepuk tangan bagi dia. Kabar baiknya, Allah tetap mengasihi manusia. Jadi walaupun kamu berdosa, dia tetap datang untuk mencari kamu. Oleh karena kasih karunia-Nya, Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini kabar gembira bagi kita, bahwa walaupun dalam keberdosaan kita, Yesus tetap datang untuk menyelamatkan kita. Waktu Dia datang, saudara dan saya belum benar. Amin.
kita belum benar, kita masih berdosa, tapi dia tetap mau datang karena kasihnya. Halo? Karena kasihnya. Makanya dia menyelamatkan kita itu karena kasihnya. Karena dia mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita semua tahu bahwa kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan karena kasih karunia, anugerah daripada pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Amin. Ya. Nah, fakta penting tentang dosa. Apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap semua hukum Tuhan. Jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap semua hukum Tuhan. Nggak ada yang bilang begini, oh saya bikin ini, tinggalin ini. Enggak. Saudara tahu hukum Taurat 10 hukum, saudara tahu itu? Ya, ada yang hafal kan? Ya, ada yang hafal dari 1 sampai 10. Saudara bikin, saudara genapi nih 1 sampai 9,5. Setengahnya tidak, semuanya batal. Itu hukum Taurat. Saudara sudah sampai 9,5, saudara sudah benar. Setengahnya nggak bisa, setengahnya salah, semuanya batal. Jadi harus sempurna. Haleluya. Harus sempurna. Nah, kita bisa sempurna karena siapa? Karena Kristus yang mati dalam hidup kita. Makanya kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Kita yang nggak sempurna kan? Haleluya. Siapa yang bikin kebenaran sempurna? Nggak ada. Halo? Sekarang gini. Sekarang anakmu berantem di dua-dua nih di rumah. Anakmu berantem. Mukul-mukulan atau marah-marahan gitu. Satu saat kamu yang mendamaikan, kita yang mendamaikan, orang tua yang mendamaikan. Pasti begini, kita akan berpihak ke satu daripada yang lain. Benar kan? Ada yang kayak gitu kan? Ada kan? Karena dia salah kan? Mungkin dia berpikir gini, oh karena yang kakak ini salah, makanya adiknya aku bela. Ibunya bela, bapaknya bela adiknya. Nah saudara, ketika kita melakukan itu, kita sedang melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya dong, kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Kenapa? Ya karena kita gini, kita nggak mengasihi dua-dua. Tapi kita pro ke satu, karena dia mungkin lemah, karena dia si bungsu. Jadi kita pro ke dia. Kakaknya merasa, kok papanya bela dia sih. Akhirnya dia terluka, kakaknya terluka. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Ayo. Itu bapaknya yang salah. Kenapa bikin begitu? Bikin anaknya terluka. Saudara, ini penting. Ini penting bagi kita. Karena kita nggak sempurna. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita menjadi sempurna. Ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi sempurna. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya nggak sempurna. Tapi Yesus yang membuat kita menjadi sempurna. Kok nggak ada amin? Ya udah, Yesus nggak usah buat lah untuk saudara. Supaya aman aja. Nah, itu. Sorry. Nah, tidak ada pengecualian bagi Allah dalam hal dosa. Allah tidak kompromi dengan dosa itu. Jadi Allah nggak ada kompromi dengan dosa, nggak ada. Tidak ada pengecualian, nggak ada. Semuanya ketika berdosa harus dihukum. Allah sungguh serius dengan hukuman dosa, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah kadang-kadang kan kita gitu, suka membenarkan diri dengan tidak sengaja, padahal itu dosa. Halo? Kita kan suka begitu ya. Ada sesuatu hal yang kita lakukan, yang kita berpikir gini, gak apa-apa lah sedikit aja kita lakukan. Lalu kita bilang begini, itu gak sengaja juga kita lakukan. Saudara pikir itu gak dosa? Dosa. Yang namanya dosa tidak ada yang namanya sengaja atau gak sengaja. Semuanya tetap dosa. Yang setuju katakan amin? Gak ada dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Semuanya dosa. Dan upahnya tahu, mau. Allah serius dengan itu. Allah serius dengan itu. Dosa harus dipertanggungjawabkan. Yang setuju katakan amin? Cuma bersyukur gini, kita punya Yesus yang mati bagi kita. Jadi ketika dia sudah membebaskan kita dari dosa, saudara tinggal begini, percaya kepada dia dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jangan pakai kemerdekaan yang saudara dapat dari Yesus untuk buat dosa. Dengar baik itu?
Jangan berpikir ini, kasih karunia Allah, jadi buat apa saja, tetap Tuhan kasih selamat. Bukan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengerti kasih karunia Allah, dia akan melakukan kebenaran dalam hidup dia. Ya. Dia tidak pernah akan cari berdosa. Enggak. Dia tidak akan melakukan kejahatan dalam hidup dia. Karena dia tahu, dalam dosa yang begitu banyak, sudah diampuni pelanggarannya oleh kematian Kristus di kayu salib. Makanya dia harus melakukan kebenaran dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita lihat ini, langkah-langkah praktis untuk mengatasi dosa. Yang pertama, keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saudara menyenangkan Tuhan, yang ada hadirat Tuhan di sana. Haleluya. Kalau ada hadirat Tuhan di sana, saudara tidak akan bisa melakukan dosa. Amin. Karena ada Tuhan di sana. Tapi kalau saudara jauh dari semuanya itu, saudara nggak pernah dekat dengan Tuhan, saudara tidak pernah menyenangkan hati Tuhan dalam hidup saudara, nah itu bahaya. Ya, terus berdoa, melalui doa kita dapat terhubung dengan Tuhan secara berlangsung setiap saat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu kita bisa lakukan melalui doa. Doa itu kan hubungan sebenarnya, komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika saudara berkomunikasi, masa saudara bikin dosa dengan Tuhan di situ? Enggak bakalan. Karena ada kuasanya di situ dalam hidup kita. Haleluya. Karena ada hadiratnya, ada kuasanya di situ. Pasti saudara tidak bisa bikin apa? Bikin dosa di situ, nggak bisa. Hanya saudara punya fokus hanya kepada Tuhan. Haleluya. Makanya berdoa setiap saat. Berdoa setiap saat. Dengar baik. Dimanapun saudara berada, doa itu tidak bicara tentang tempat. Ya, setuju katakan amin. Ya, doa itu tidak bicara tentang tempat, tapi doa itu bicara tentang sikap hati. Sekali lagi, doa tidak bicara tentang tempat, tapi doa bicara tentang apa? Sikap hati. Sikap hati kita di hadapan Tuhan. Saudara di atas motor, saudara di dalam mobil, saudara di WC, di toilet, saudara di mana? Sikap hati saudara dengan Tuhan, pasti saudara akan terhubung dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan masalah tempat, bukan. Kalau saya mau berdoa, tunggu dulu deh. Saya cari dulu tempat yang sunyi, sepi, yang gak ada orang di situ. Enggak lah. Nah, kadang-kadang saudara lihat gak ada orang tapi setan banyak di situ. Halo? Iya. Kadang-kadang kita cari tempat sepi, kita tahu bahwa tempatnya sepi, padahal saudara nggak tahu setan banyak di situ yang suka goda saudara. Halo? Makanya bukan masalah tempat, bukan berarti juga tempat salah, enggak. Tiba-tiba saudara mau berdoa terus saudara di tempat, nggak apa-apa, nggak salah. Cuma bukan itu esensinya. Esensinya sikap hati. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara dapat tempat yang bagus kayak begini juga, tapi kalau sikap hatinya nggak benar, ya saudara nggak terhubung dengan Tuhan. Amin. Kalau sikap hati saudara nggak benar, saudara sedang nggak terhubung dengan Tuhan. Makanya bukan masalah tempat, tapi masalah sikap hati. Di motor, di mobil, semuanya saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi ingat satu hal, di motor, di mobil, jangan tutup mata. Kalau tutup mata, cepat pulang ke rumah Bapak. Belajar Alkitab dengan memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan mampu berdiri teguh melawan godaan dunia. Amin. Ya, kalau Alkitab ya itu, Alkitab itu kan firman Allah, suara Allah sendiri. Jadi kalau kita belajar terus hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, ya pasti kita nggak macam-macam lah. Ada godaan datang, ada setan yang lewat, ada kuntilanak yang lewat, gitu. Ya pasti kita nggak tergoda. Kenapa? Karena dipenuhi dengan firman Tuhan terus. Makanya kita bilang begini, renungkan firman itu siang dan malam. Kata renungkan firman siang dan malam itu artinya ini, setiap saat, setiap detik, saudara harus merenungkan firman. Jadi jangan diisi dengan hal-hal yang lain, tapi isilah dengan firman Tuhan. Amin. Jangan ada kekosongan sedikit untuk celah bagi iblis masuk. Nah bahaya. Bayangkan kalau saudara nggak baca firman.
Apalagi kalau di gereja datang terus dengar khotbah lalu tidur, nah itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Mudah-mudahan nggak tidur hari ini. Haleluya. Kalau yang tidur sikut dia bilang begini, di rumah gitu. Tapi yang selama saya lihat ini enggak sih, ya semuanya mata masih terbuka lebar. Nah itu penting saudara, baca firman Tuhan ya, baca ya. Jangan amin kalau pernah lakukan. Janganlah mengasihani dunia dengan segala keinginannya. Nah ini penting nih saudara. Kadang-kadang begini, bukan berarti nggak boleh punya keinginan seperti itu, boleh. Tapi itu bukan yang utama dalam hidup. Jangan buat itu sebagai ilah, sebagai apa? Sebagai sesembahanmu, jangan. Ya, sebagai Allahmu, nggak boleh. Tapi Allahmu itu Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Semuanya itu nanti ditambahkan kepadamu. Tapi herannya, yang ditambahkan itu kadang-kadang jadi Allah. Betul kan? Kadang-kadang yang ditambahkan itu yang jadi Allah. Apa? Bisnis jadi Allah. Apalagi toko jadi Allah. Apalagi uang jadi Allah. Apalagi harta jadi Allah. Gitu. Semuanya begitu. Bahkan kita bisa bikin aja, teman-teman kita bisa jadi Allah, bahkan keluarga kita bisa jadi Allah dalam hidup kita. Bukan yang utamanya Tuhan. Sesuatu yang utama dalam hidupmu yang bukan Tuhan, itu menjadi Allah. Dengar itu baik-baik. Amin. Ya. Sesuatu yang utama dari hidupmu yang bukan Tuhan, itu menjadi Allah. Jadi saya berharap kita yang paling utama dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi dia. Karena kalau kamu punya dia, itu kamu punya segala-galanya. Udah, kalau kamu punya Yesus, kamu punya segala-galanya. Karena dia sumber segala-galanya dalam hidup kita kan. Yesus itu adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Bro Isan, coba lihat itu, saya sampai jam berapa? Jangan sampai saya lewatin nih. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai juru damai manusia dengan Allah. Yesus Kristus sebagai juru damai manusia dengan Allah. Firman Tuhan katakan begini, Roma pasal 3, 23-25. Karena semua orang telah berbuat dosa yang telah kehilangan kemuliaan. Dengar baik-baik itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Gak ada yang cerita begini, oh saya orang kudus. Gak ada. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengar itu baik-baik. Jadi kita diselamatkan itu dengan cuma-cuma di dalam siapa? Dalam Kristus. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena yang lain, tapi karena penebusan Kristus di kayu salib. Itu dia berikan secara cuma-cuma bagi kita, bukan bayar. Haleluya. Amin. Yesus atau Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebesarannya. Jadi saudara lihat ini, karena Kristus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi Allah menentukan anaknya sendiri Kristus untuk mendamaikan kita dengan dia. Bukan darah domba. Dengar baik, bukan darah domba, tapi anaknya sendiri yang dia tentukan sebagai juru damai kita dengan Bapa. Jadi kalau kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya mau berdamai dengan Allah, ya udah cari Yesus, percaya Yesus, pasti ada pendamaian di sana. Yang setuju katakan amin. Amin. Pasti ada pendamaian di sana. Nah kita lihat, alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya dengan kasih karunia dan belas kasih Allah, manusia diselamatkan. Dan bukan karena perbuatan baik manusia. Dengar baik. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan. Lu mau baik apa sekalipun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oh. Kita bilang begini. Kita bilang begini. Perbuatan baikmu seperti kain kotor
Gitu. Perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di mata Allah, seperti itu. Kenapa sampai begitu? Kalau saya coba telisik, saya lihat kenapa ya sampai Allah bilang perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Karena begini, motivasi dari manusia ketika dia berbuat kebaikan itu pasti ada. Haleluya. Padahal kalau kita mau berbuat baik aja, nggak usah pakai motivasi untuk dia balas lagi ke sini. Nah, manusia kecenderungannya seperti itu. Makanya Allah bilang ini itu kain kotor. Yang setuju katakan amin. Dia tidak bilang itu perbuatan kebenaran. Kalau berbuat kebenaran mungkin iya, itu layak di hadapan Allah. Tapi kalau perbuatan baik, bisa saja kita punya motivasi yang salah. Nah, itu yang Allah bilang itu seperti kain kotor. Amin. Nah, makanya gini, bukan karena perbuatan baikmu, bukan. Tapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Pemulihan hubungan dengan Allah. Allah ingin memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia. Dalam Kristus, manusia dapat bersekutu kembali dengan Allah dan mengalami pendamaian yang datang melalui keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Kamu bukan hamba, dulu kamu hamba dosa. Tapi ketika dipulihkan oleh Kristus, percaya kepada Kristus, kamu ganti identitas kamu dari hamba menjadi anak. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu anak, kamu mewarisi semua yang Bapak punya. Halo? Kamu ingin jadi anak siapa? Gua ingin jadi anak Om Amin. Saya pasti mewarisi semua yang punya Om Amin kalau saya anak Om Amin. Betul kan? Benar kan? Karena saya anak. Nggak mungkin dia akan kasih ke tetangga, nggak mungkin. Halo? Nggak mungkin dia akan kasih ke orang lain. Nah, kalau kamu anak Allah, berarti kamu mewarisi semua yang Allah punya. Yang setuju katakan amin. Hubungan dengan Allah dipulihkan karena dosa. Kita dulu menjadi seteru Allah, namun oleh penebusan Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita dulu seteru Allah. Ya. Kita dulu lawannya Allah, lawan Allah tuh kita. Tapi ketika Yesus datang untuk memulihkan itu, kita sekarang bukan melawan lagi, tapi kita diangkat menjadi anaknya. Ya, mendapatkan kuasa. Saat kita menjadi ciptaan baru, kita bukan hanya merdeka dari dosa, namun kita juga diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadi alat yang efektif bagi kerajaan sorga. Jadi setiap kita yang percaya Kristus ada kuasa. Bilang kiri kanan, kamu ada kuasa. Dengar, pakai itu untuk kerajaan Allah. Ya. Kamu ada kuasa dan kamu harus pakai untuk apa? Untuk Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Jangan bilang begini lagi, oh nanti kalau ini saya cari pendeta dan doa. Enggak, kamu punya kuasa. Kamu bisa lakukan itu dalam hidup. Haleluya. Amin. Maka lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Karena kita sama-sama punya kuasa yang sama dari satu sumber, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Terakhir, memiliki tujuan yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus telah menentukan tujuan hidup yang baru bagi kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Jadi ketika kamu dipulihkan, kamu punya tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup. Tujuan yang terbaik. Tujuan gini, untuk memuliakan Dia, untuk menjadi serupa dengan Dia, menjadi gambar dirinya yang sempurna. Itu tujuan yang Dia taruh ketika kamu sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Dan mari hidupilah seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, karena itu yang Dia inginkan dalam hidupmu. Dia mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Dia, sekali lagi ini, Dia tidak pernah meninggalkan